semua sebelum nanti kita pulang ke Jakarta atau ke tempat masing-masing, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. 3 hal ini saya rangkum dalam 3C. Apa sih 3C ini? Yang pertama, saya percaya anak muda itu harus punya karakter. Karakter apa sih? Karakter Kristus. Karena tanpa karakter Kristus, kita nggak mampu menerima pengurapan daripada Roh Kudus. Karena karakter itu bicara juga tentang kantong anggur yang baru. Berarti karakter yang baru diperlukan buat kita terima kuasa dari atas. Bagaimana caranya supaya kita bisa punya karakter Kristus? Salah satu tips yang sangat penting yang saya mau sampaikan adalah bahwa punya karakter Kristus bicara tentang buah roh, dan buah itu lahir pada saat ranting itu nempel sama pokoknya. Jadi kunci yang paling mudah dan sederhana saya mau katakan buat kita semua, mari usahakan untuk kita tetap nempel. Itu yang pertama, supaya kita bisa dapatkan karakter Kristus. Karena buah itu lahir tidak dari dirinya sendiri. Karakter Kristus kita tidak terima dari diri kita sendiri, tapi waktu kita nempel sama Tuhan, waktu kita berhubungan intim dengan Tuhan. Dan dengar, bukan hubungannya kemarin, bukan hubungannya minggu lalu kamu yang dahsyat, atau mungkin bulan lalu kamu ikut KKR, atau mungkin setelah pulang dari tempat ini. Oh no, hubungan seperti apa? Hubungan yang Tuhan minta adalah hubungan yang hari ini. Saya percaya setiap hari pasti jadi hari ini. Andalkan itu, andalkan hubungan dengan Tuhan. Dari situlah kita bisa punya karakter. Dan pada saat kita punya karakter Kristus ini, saya percaya kita siap juga jadi prajurit seperti Kristus Yesus. Itu yang pertama, C yang pertama. Untuk bisa kita lakukan C yang pertama ini, kita harus nempel. Dan ada 2 hal yang sangat penting supaya kita bisa tetap nempel. Yang pertama adalah singkirkan segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa nempel. Yang kedua, lakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan supaya kita tetap nempel. Yang pertama, singkirkan semua yang bisa yang bikin kita nggak nempel. Apa? Mungkin waktu yang sia-sia, mungkin cara kita bergaul, semua hal yang buat kita nggak nempel, singkirkan itu. Dan yang kedua tadi, lakukan segala sesuatu yang bisa kita berikan, yang membuat kita lebih menempel, lebih berbanyak lagi baca firman, lebih sering masuk dalam doa pujian menyembahan. Lakukan semua hal yang engkau perlukan untuk bisa tetap menempel kepada Tuhan. Itu C yang pertama. C yang kedua bicara tentang komitmen. Tidak cukup karakter, kita perlu komitmen untuk melakukan semua yang sudah kita dapat selama beberapa hari kita di tempat ini. Kalau saya mau memberikan satu contoh komitmen yang paling luar biasa, itu komitmen Tuhan Yesus. Ketika di mana? Ketika dia ada di Taman Getsemani. Oh, dia berkata, oh seandainya aku bisa melalui cawan ini. Tapi dengar, dia punya komitmen. Dia bilang, aku nggak mau. Ini nggak sesuai dengan keinginanku. Tapi dia bilang, bukan keinginanku. Aku sudah komitmen sama Bapa akan lakukan hal ini. Komitmen itu berarti tidak tergantung perasaan kita. Sering kita gagal berkomitmen karena apa? Karena kita ikutin perasaan kita, ikutin semua yang kita rasakan sehingga kita mulai gagal. Ingat, Mazmur 126 berkata bahwa mereka yang pulang dengan sorak-sorai kemenangan, yang pulang membawa berkas-berkas berkat dari Tuhan adalah mereka yang berjalan maju, bukan berjalan mundur. Punya komitmen berarti tetap berjalan maju, moving forward, tetap berjalan maju. Walaupun apa? Walaupun sedang menangis. Seringkali menangis itu alasan buat kita untuk pertama apa? Stay di tempat kita. Yang kedua, kita milih untuk mundur. Saya nggak tahu apa yang membuat kau menangis hari ini, tapi seringkali perasaan kita, kondisi kita membuat kita berhenti berkomitmen. Oh, nggak enak nih rasanya, malas ikut, malas datang, kita mulai berhenti komitmen. Karena apa? Kita tergantung perasaan. Tapi Yesus berkata, dia sudah komitmen untuk menjalankan misi keselamatan ini. Walaupun dia berkata, rasanya aku ingin cawan ini lalu, tapi tidak, aku sudah punya komitmen dengan Bapa. Mari kita ikuti teladan itu. C yang kedua, komitmen. C yang ketiga adalah kompeten. Segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. The right man in the right place. Bagaimana cara membangun kompetensi kita? Satu hal yang penting, yaitu kita harus jadi murid Kristus.
Kata murid itu punya satu tugas, apa? Belajar, mengupgrade diri, jadikan dirimu berkompeten dalam peperangan ini. Mulai lakukan segala sesuatu yang bisa menaikkan kompetensimu, karena Tuhan sudah utus engkau. Tuhan sudah beri kau talenta, ada yang beri 1, ada yang diberi 5. Yang 5 banyak, yang 1 sih. Oh no, Tuhan katakan walaupun kau punya 1, kamu harus lipat gandakan jadi 2. Artinya apa? Bangun kompetensimu, lakukan segala hal yang membuat engkau punya knowledge, punya skill untuk masuk dalam peperangan. Tanpa kompetensi, dengar, engkau mati konyol. Oleh karena itu saya percaya camp ini salah satunya adalah membangun kompetensi kita untuk kita bisa masuk dalam peperangan, berburu jiwa-jiwa, masuk dalam prinsip evangelis. Selamat menempuh peperangan dengan kemenangan dari Tuhan. Selamat menolong jiwa-jiwa baru. Engkau sudah dinantikan oleh generasi ini. God bless you.